Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Naifah selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran bahasa Arab PBA 4A. Tak lupa teman-temanku seperjuangan yang sedang bersama-sama berjuang untuk menuntaskan sarjananya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga kita semua bisa mengerjakan tugas dari dosen kita dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Muaid, dan perkenalkan juga teman sekelompok saya, Fitratul Ulatul Fuad. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana mengukur kemampuan berbicara bahasa Arab. Ya, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian berbicara. Apa sih itu pengertian berbicara? Berbicara adalah kemampuan mengemukakan hal-hal yang terdapat dalam kehidupan sehari secara lisan dengan kemudahan dan kefasihan, sehingga dalam kita berbicara, lawan bicara kita bisa memahami dengan mudah apa yang kita bicarakan. Dan itu juga tujuan dari berbicara. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pendapat dari tokoh, yaitu tokoh Jiwandono. Jiwandono berpendapat lebih penting mementingkan penguasaan bahasa, yaitu ucapan, tata bahasa, kosakata, dan pemahaman, bukan pada isi pembicaraan. Berbicara merupakan suatu yang aktif dan produktif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam berbicara, pembicara dituntut prakarsa nyatanya dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri dengan lisan. Sebagai kemampuan yang tergolong aktif dan produktif, kemampuan berbicara menuntut pembicara menguasai beberapa aspek dan kaidah kebahasaan. Dan yang terpenting yaitu penekanan pada unsur isi atau makna yang akan kita bicarakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih mengukur kemampuan berbicara. Mengukur
kemampuan berbicara ini merupakan sebuah hal yang paling sulit dibandingkan dengan mengukur kemampuan berbahasa yang lain. Di dalam mengukur kemampuan berbicara, banyak faktor yang menjadi penyebab sulitnya mengukur kemampuan berbicara. Di antara lain yaitu hakikat berbicara itu sendiri. Terus bagaimana perimbangan untuk masing-masing aspek kemampuan berbicara seperti kosakata, ucapan, tata bahasa, kefasihan, dan pemahaman. Yang notabene kita mengukur suatu berbicara akan meliputi banyak hal yang akan kita nilai, yang akan kita ukur. Kenapa? Itulah saya katakan di dalam kesulitan yang paling sulit yaitu mengukur kemampuan berbicara. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tes berbicara. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang menceritakan kembali. Ini bentuk tes pertama ya. Bentuk tes ini peserta diminta untuk menceritakan kembali apa yang telah dibaca di suatu bacaan. Nah, setelah itu peserta didik dimintai untuk menceritakan kembali, tetapi dengan bahasanya sendiri, tentang apa yang difahami dari bacaan yang sudah dibaca oleh peserta didik. Itu saja. Yang selanjutnya yaitu bercerita. Bercerita ini sifatnya monolog, mengenai tentang kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang kita alami di lingkungan sehari-hari. Tes ini biasanya sering diberikan kepada pembelajar pada tingkat dasar, karena penguasaan kosakata dan tata bahasa mereka yang masih minim, sehingga untuk pengukur kemampuan berbicara meminta peserta didiknya bercerita sebisanya. Yang terpenting di dalam pembicaraan tersebut ada sebuah pesan atau isi yang mereka sampaikan. Yang terpenting itu. Yang selanjutnya yaitu berbicara bebas. Dalam bentuk tes ini sifatnya monolog. Tes berbicara seperti ini banyak digunakan pada pembelajaran pada tingkat menengah atau lebih lanjut, karena penguasaan tata bahasa atau kosakatanya yang sudah lumayan tinggi, lumayan banyak, yang memungkinkan mereka berbicara lebih banyak dan lebih berisi. Tes bentuk ini diberikan dengan cara menyuruh peserta memilih topik-topik yang populer atau dari pengajar menentukan topik-topik. Nah, setelah itu dari beberapa topik itu peserta didik dimintai untuk memilih salah satu yang akan dibicarakan nanti. Mungkin sekitar keluarga
dan sebagainya. Banyak lah. Yang selanjutnya yaitu bermain peran. Nah, nih, dalam tes bermain peran, peserta tes biasanya terdiri atas 2 peserta lebih. Tidak mungkin terdiri dari 1 peserta, karena di dalam bermain peran harus ada orang yang diajak interaksi. Biasanya ini akan dikasih suatu situasi atau peserta didik akan memilih situasi sesuai dengan keinginannya untuk melakukan perannya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah sebuah tes yang menurut saya efektif. Karena apa? Kita bertanya atau berinteraksi secara langsung dengan peserta didik. Itu sama saja dengan sebuah pendekatan yang dimana kita bisa mengukur dari segi berbicara, dari jawaban-jawaban yang akan mereka lontarkan ketika kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ketika mereka menjawab, kita bisa melihat, mengukur. Oh, ini peserta didik yang sudah bisa memahami kosakata dan cara berbicaranya sudah bagus. Oh, ini peserta didik yang cara menjawabnya masih kurang lancar, sehingga kita bisa membimbingnya agar kedepannya bisa lancar. Dan dari jawaban-jawaban mereka mencerminkan sebuah kemampuan bahasa peserta tes tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang skala bentuk-bentuk penilaian berbicara yang akan disampaikan oleh Saudari Fitratul Latifah. Kepada Pipit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara penilaian dan penskoran kemampuan berbicara. Penskoran skala penilaian merupakan teknik penskoran yang umumnya digunakan untuk menskor hasil tes berbicara. Penggunaan skala ini telah lama digunakan, misalnya oleh Foreign Language Institute atau FSI sejak tahun 1956. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Jones dan Spolsky. Skala penilaian tersebut biasanya terdiri dari aspek-aspek yang dinilai dan angka-angka yang digunakan untuk memberikan skor penguasaan untuk aspek-aspek nilai. Berikut salah satu contoh skala penilaian yang diadaptasikan dari beberapa model skala penilaian, yaitu Harris dan Omogio, sedangkan prinsip keseimbangan pembobotnya diambil oleh Euler pada tahun 1979. Cara pemberian nilai dan skor dalam kemampuan berbicara dapat dilihat dari pengucapannya, tata bahasa yang digunakan, kosakata yang digunakan, kefasihan, dan juga pemahaman. Yang pertama yaitu ucapan. Nilai dari ucapan diambil dari keseluruhan, yaitu 4%. Misal
nilai terendah dari ucapan yaitu 1 poin dan nilai tertingginya yaitu 5 poin. Selanjutnya yaitu tata bahasa. Dari tata bahasa sendiri, dari 100% penilaiannya, tata bahasa diambil 36%-nya, yaitu semisal nilai terendah dari penskoran itu yaitu 1 dan tertinggi yaitu 5. Yang berikutnya yaitu kosakata. Kosakata sendiri diambil 25% dengan skor terendah 1 dan tertinggi 5. Selanjutnya yaitu kefasihan. Kefasihan sendiri diambil 12% dari keseluruhan penilaian, yaitu dengan angka 1 nilai terendah dan angka 5 untuk nilai tertinggi. Dan yang terakhir yaitu pemahaman. Pemahaman sendiri diambil 23%-nya, yaitu angka 1 dengan skor terendah dan angka 5 dengan skor tertinggi. Dari hasil skor yang dicapai peserta tes dibuat peringkat, yaitu peringkatnya skor 80 sampai 100 mendapat poin A, skor 70 sampai 79 mendapat poin B, dan skor 60 sampai 69 mendapat poin C, dan yang terakhir skor 50 sampai 59 mendapat poin D. Contohnya untuk pengambilan nilai yaitu misalkan ada peserta namanya itu Seng Jungki. Dia mengikuti tes kemampuan berbicara. Untuk kemampuan ucapan dia mendapat skor 5, dan untuk kemampuan untuk tata bahasanya yang digunakan dia mendapat skor 5. Untuk kosakata yang digunakannya dia juga mendapat 5, kefasihannya juga mendapat 5, dan pemahamannya juga 5. Jadi langkah yang diambil yaitu pertama dari ucapan dulu. Dari ucapannya mendapat skor 5. Jadi 5 dikali 4%. Lalu dari tata bahasanya mendapat skor 5. Jadi 5 dikali 36%. Kosakata yang digunakan mendapat skor 5, yaitu 5 dikali 25%, dan kefasihannya mendapatkan 5 poin, jadi 5 dikali 12%, dan untuk pemahamannya juga mendapat 5 poin, jadi 5 dikali 23%. Dan hasil tersebut dijumlahkan akan mendapat nilai 5. Lalu angka 5 tersebut yang sudah dijumlahkan dikali 2 lalu dikali 10 dan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 100 poin dan mendapatkan poin A. Setelah mendapatkan hasil penilaian dan juga peringkat, maka penilai dapat memberikan catatan kepada peserta. Misal kalau peserta tersebut mendapatkan nilai A, bisa diberi catatan sudah bagus, mungkin volume suaranya bisa diperbesar lagi, akan semakin bagus. Jika mendapatkan nilai B, maka bisa diberi catatan tentang kekurangan-kekurangan dari peserta tersebut. Untuk deskripsi penilaian, untuk ucapan, indikator penilaiannya mendapat 5 poin jika ucapan yang mendekati yang dipakai mendekati baku, mendapat 4 poin jika ucapan yang masih dipengaruhi bahasa lain namun tidak menyebabkan kesalahpahaman, mendapatkan 3 poin jika ucapannya dipengaruhi bahasa lain sehingga menyebabkan kesalahpahaman, dan mendapatkan 2 poin jika kesalahan ucapannya tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman, melainkan sulit untuk dipahami, dan mendapatkan 1 poin jika kesalahan ucapannya menyebabkan pembicaraannya hampir tidak dapat dipahami. Lalu untuk deskripsi penilaian berikutnya yaitu tentang tata bahasa. Indikator penilaiannya yaitu mendapat 5 poin jika tata bahasa yang digunakan itu sempurna,
mendapat 4 poin jika penggunaan tata bahasanya kadang-kadang masih mengalami sedikit kesalahan, mendapatkan 3 poin jika sering terjadi kesalahan tata bahasa tetapi tidak mengganggu komunikasi, mendapat 2 poin jika kesalahan tata bahasa sering terjadi dan mengganggu komunikasi, mendapat 1 poin jika penggunaan tata bahasa yang hampir semuanya salah. Selanjutnya yaitu ada kosakata. Indikator penilaiannya yaitu mendapat 5 poin jika penggunaan kosakata yang digunakan dan dengan ungkapan yang baik, mendapat 4 poin jika kadang-kadang muncul penggunaan kosakata dan ungkapan yang tidak tepat, mendapat 3 poin jika sering menggunakan kosakata dan ungkapan yang salah, mendapat 2 poin jika penggunaan kosakata dan ungkapan yang masih sangat terbatas untuk topik-topik percakapan yang sederhana, dan mendapat 1 poin jika penggunaan kosakata dan ungkapannya yang hampir semua tidak tepat. Lalu ada kefasihan. Indikator penilaian yaitu mendapat 5 poin jika pembicaraannya sangat lancar, mendapat 4 poin jika pembicaraannya lancar namun masih dipengaruhi oleh kesulitan bahasa, mendapat 3 poin jika kecepatan dan kelancarannya agak banyak dipengaruhi oleh kesulitan bahasa, mendapat 2 poin jika pembicaraannya yang terkesan agak ragu-ragu, dan mendapat 1 poin jika pembicaraannya sering terputus-putus dan menggunakan kalimat pendek. Dan yang terakhir tentang pemahaman. Indikator penilaiannya yaitu mendapat 5 poin jika dapat memahami semua percakapan dengan baik, mendapat 4 poin jika dapat memahami semua percakapan pada kecepatan berbicara yang normal meskipun sekali-sekali minta diulang, mendapat 3 poin jika dapat memahami sebagian besar percakapan dalam kecepatan yang normal melalui banyaknya pengulangan, mendapat 2 poin jika sulit mengikuti percakapan lawan bicaranya, dan mendapat 1 poin jika hampir tidak mampu memahami percakapan lawan bicaranya. Sumber materi yang ada dalam presentasi didapat dari https://laporanku@bahasa.blogspot.com. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.